Beberapa waktu lalu, pecinta bola di Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah FIFA membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang seharusnya dilaksanakan di Indonesia. Batalnya penyelenggaraan event Piala Dunia tentu mengecewakan berbagai pihak, termasuk para pemain timnas yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menghadapi event tersebut. Banyak masyarakat menganggap kegagalan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U20 karena penolakan terhadap Israel yang menjadi salah satu peserta. Meski tidak diungkapkan secara langsung oleh FIFA, namun penolakan terhadap keikutsertaan Israel tentu sedikit banyak mempengaruhi keputusan FIFA. Penolakan keikutsertaan Israel terhadap acara olahraga di Indonesia ternyata bukan pertama kalinya terjadi. Indonesia tercatat pernah tidak mengundang negara tersebut pada saat menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962. Saat itu, Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan untuk ikut dalam Asian Games. Kebijakan ini diambil oleh pemerintahan masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno karena menjaga persahabatan Indonesia dengan negara-negara Arab. Pada saat itu, konflik antara negara-negara Arab dengan Israel memang sedang memanas. Seperti diketahui, negara-negara Arab merupakan negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Palestina. Alasan kedua mengapa Presiden Soekarno memilih untuk tidak mengundang Israel adalah karena menganggap Israel sebagai negara penjajah yang dekat dengan negara-negara barat. Sebagaimana yang kita ketahui, menentang penjajahan adalah salah satu amanat konstitusi bangsa Indonesia. Akibat menolak kedatangan Israel dalam ajang Asian Games, maka Komite Olimpiade Internasional pada masa itu memutuskan untuk membakukan keanggotaan Indonesia. Dunia internasional, khususnya negara-negara barat, mengecam kebijakan Presiden Soekarno ini. Dampak langsung yang dirasakan oleh Indonesia yaitu tidak diperbolehkan mengikuti Olimpiade pada tahun 1964 di Tokyo. Bukannya meminta maaf agar diperbolehkan mengikuti Olimpiade, Presiden Soekarno dengan gagah berani justru membuat ajang Olimpiade tandingan yang bernama Ganevo. Pada tahun 1963, Ganevo pertama kali diselenggarakan di Jakarta. Olimpiade tandingan ini diikuti oleh 2.700 atlet dari 51 negara. Ajang ini dimenangkan oleh Tiongkok dengan perolehan 68 emas, sedangkan Indonesia mendapat peringkat 4 dengan 21 emas. Sayangnya ajang Ganevo ini tidak bertahan lama. Seiring dengan lengsernya Presiden Soekarno, maka Ganevo kedua yang sejatinya akan diselenggarakan di Tiongkok batal diadakan. Ajang Ganevo di Jakarta pada akhirnya menjadi yang pertama dan terakhir. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 memang mengecewakan semua pihak. Persiapan untuk event ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya dengan tenaga dan biaya yang besar. Jika memang benar salah satu alasan pembatalan ajang Piala Dunia ini karena penolakan terhadap hadirnya Israel dalam ajang tersebut, maka ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Menjadi tuan rumah ajang internasional tentu harus siap patuh pada aturan yang sudah digariskan oleh organisasi internasional yang menaungi. Jika memang kita sejak awal menolak beberapa negara tertentu ikut jika kita terpilih menjadi tuan rumah, maka ini artinya selamanya kita belum siap untuk menjadi tuan rumah. Bagaimana jika kita ditunjuk menyelenggarakan dua ajang terbesar olahraga, Olimpiade atau Piala Dunia?